Saudara-saudaraku yang kekasih, dalam pembacaan firman Tuhan malam hari ini dari 1 Korintus pasal 7 ayat 10 sampai 11 dengan tema kita damai. Sedangkan lembaga Alkitab memberikan tentang perkawinan. Saudara-saudaraku, hidup adalah pilihan. Ada orang dalam hidupnya memilih untuk hidup sendiri dan tidak menikah. Tetapi ada juga orang yang memilih untuk menikah dan membentuk keluarga. Memilih untuk menikah dan membentuk keluarga dianggap sebagai pilihan yang lazim, yang seharusnya dan yang dapat diterima oleh pada umumnya kita. Tetapi pilihan untuk tidak menikah seringkali dianggap hal yang kurang baik. Saudara-saudaraku, dalam bacaan kita hari ini, Rasul Paulus tidak terlalu mempersoalkan atau menilai baik buruknya menikah dan tidak menikah. Yang penting bagi Paulus sebagai umat Tuhan, kita harus hidup di dalam kekudusan, baik kita yang menikah maupun kita tidak menikah. Bagi orang yang tidak menikah, terutama laki-laki, hidup dalam kekudusan berarti tidak menyerahkan hidup untuk percabulan, ayatnya yang kedua, tetapi menyerahkan hidupnya untuk dipakai melayani Tuhan seperti Paulus. Karena itu, Paulus katakan bahwa laki-laki yang tidak menikah itu baik bila ia menjaga hidupnya dalam kekudusan. Selanjutnya, Paulus menasihati mereka yang tidak menikah dan juga janda serta duda agar hidup kudus dan melayani seperti Paulus. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-8, kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Sedangkan bagi mereka yang menikah, hidup dalam kekudusan berarti hidup setia dengan pasangan. Ayatnya yang kedua, saling memenuhi kewajiban seksual terhadap pasangan, bahkan saling memberi diri sepenuhnya kepada pasangan dalam hubungannya sebagai suami istri. Tidak saling menjauhi sebagai suami istri, kecuali untuk sementara waktu untuk berdoa. Ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Dan ada yang ditekankan Paulus di sini, suami atau istri tidak boleh menceraikan pasangannya. Itulah bacaan kita ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11. Mari kita perhatikan firman Tuhan ini. Dikatakan kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak
bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Ayat 11, dan jika ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Inilah firman Tuhan, saudara-saudara, melalui nasihat Paulus kepada jemaat Korintus, juga kepada kita saat ini, agar kita sebagai umat Tuhan, baik menikah maupun tidak menikah, kita harus hidup di dalam kekudusan Tuhan. Kita harus menyadari bahwa bahaya tidak menikah adalah jatuh dalam dosa percabulan, dan bahaya yang menikah adalah jatuh dalam dosa perselingkuhan. Saudara-saudaraku, sebagai umat Tuhan yang telah ditebusnya oleh Yesus Kristus, marilah kita menjaga hidup kita kudus dengan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk melayani umat-Nya dan untuk melayani pasangan kita dalam pernikahan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Selamat malam. Amin. Bapak Ibu, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami semua, jemaat-Mu yang ada di rumah kami masing-masing. Dan biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar melalui pembacaan hari ini, Engkau memberkatinya agar kami boleh kuat, dan biarlah firman itu mengingatkan kami khususnya tentang perkawinan, agar kehidupan kami dalam rumah tangga kami tetap kuat, kami tetap utuh, kami tetap melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah Bapa semua kami boleh dikuatkan oleh firman Tuhan yang kami baca hari ini. Namun jika kami ada salah, ada dosa yang kami lakukan, melanggar kehendak-Mu dari firman ini, khususnya tentang rumah tangga kami mohon ampun. Sucikan, kuduskan kami, supaya kami layak Tuhan di hadapan-Mu. Berikanlah kepada kami kekuatan Roh Kudus, agar kami tetap mampu melaksanakan kehendak Tuhan.
Terima kasih Bapak, khususnya pada saat ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan pemerintahan kami ke dalam tangan Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden, Tuhan berkati para menteri, demikian juga yang membantunya. Tuhan berikan kepada mereka hikmat, berikan kepada mereka akal budi, supaya mereka mampu memimpin bangsa ini. Khususnya bangsa kami yang saat ini sedang dalam menghadapi pergumulan yang berat, yaitu pandemik virus COVID-19 telah melanda dunia dan terlebih melanda bangsa kami. Tuhan tolong pemerintahan kami, bantu mereka Tuhan, datanglah kepada mereka, berikanlah kepada mereka kemampuan, kekuatan, agar pemerintahan kami boleh melaksanakan tugasnya dengan baik. Kami serahkan juga pemerintahan kami yang ada di Jawa Timur. Tuhan berikan juga kepada mereka hikmat, kemampuan, dan kekuatan, supaya mereka mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Khususnya masyarakat Jawa Timur yang sudah terkena virus COVID-19, yang baik dirawat di rumah sakit ataupun di rumah sakit dimanapun itu. Berkatilah para medis, para dokter, para rumah sakit, agar mereka boleh mampu melaksanakan tugasnya, memberikan pelayanan dan pengobatan bagi kekasih-kekasih kami yang telah kena virus corona ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa secara khusus bagi gereja-gerejamu yang ada di permukaan dunia ini, khususnya di Indonesia. Tuhan, kami serahkan gereja-gereja Tuhan. Berkatilah para pemimpin gerejamu, para hamba-hambamu dimanapun mereka melayani, baik hamba-hamba Tuhan yang tersebar di seluruh pelosok tanah air di Indonesia ini, yang Tuhan tempatkan mereka di dalam pelayanannya. Tentu pada saat ini Tuhan, gerejamu tidak dapat melaksanakan ibadah, namun kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan izinkan kami beribadah di rumah-rumah. Biarlah ibadah yang kami laksanakan di rumah-rumah ini boleh menjadi berkat bagi kami terlebih dahulu, bagi keluarga kami. Tuhan berkati gerejamu. Kami secara khusus kami berdoa bagi GPIB Bethesda Sidoarjo. Kami serahkan gerejamu ini ke dalam tangan Tuhan. Majelis jemaat PHM, majelis-majelis yang ada di sektor, bahkan warga jemaatnya. Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa menilik mereka, memberikan kekuatan kepada mereka. Di dalam saat ini mereka tidak dapat ke gereja, namun mereka tetap hatinya dekat kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan kuatkan warga jemaatmu. Kami serahkan juga yang sakit, yang dirawat di rumah sakit karena kena virus corona. Tuhan berikan kekuatan kepada umatmu, kepada gerejamu, supaya mereka tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa secara khusus bagi Satgas COVID-19 Sinodal, baik yang ada di Sinode maupun yang ada di tingkat Ngumpul Jatim. Kami serahkan Satgas ini ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah Satgas kami ini Tuhan, supaya mereka boleh bekerja dengan baik, melaksanakan tugas apa yang diembankan kepada mereka, khususnya di tingkat Ngumpul Jatim. Tuhan berkati supaya siapapun yang terpilih, yang diberi tugas mandat untuk melaksanakan tugas Satgas ini, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di sorga. Akhirnya kami serahkan kehidupan kami, jemaatmu yang ada di 14 sektor di Bethesda ini ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah semua kami Bapa, berkatilah para majelis, berkati juga pegawai-pegawai kantor, semua satpam yang mengambil bagian di dalam gerejamu ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan.
Jaga lindungi kami Tuhan, tolong kami, biarlah malaikat-Mu mengawal kami, agar kami boleh melaksanakan tugas kami dengan baik di rumah ataupun di luar rumah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan gereja-Mu saat ini ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami, sempurnakanlah Tuhan, dan dengarkanlah doa-doa yang disampaikan oleh umat-Mu, jemaat-Mu, dari rumah-rumah mereka kepadamu Tuhan. Tolonglah mereka semua. Inilah dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.